Oke, halo adik-adik semua, kembali lagi bersama kakak di video part 2, yaitu kali ini kita akan membahas tentang sistematika penulisan dari karya tulis. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu yuk, apa itu karya tulis? Nah, karya tulis adalah suatu tulisan yang ditulis dengan komprehensif, yang dimana tentunya berdasarkan data yang akurat atau terpercaya, yang dimana dilakukan dengan menganalisis secara runtut, tajam, dan diakhiri dengan kesimpulan yang relevan. Nah, dalam suatu karya tulis tentunya isinya itu terdapat syarat-syarat khusus atau yang sesuai dengan sifat dan isi dari karya tulis tersebut, yaitu yang pertama ada objektif, yang dimana objektif ini berkaitan dengan sikap atau emosional dari penulis itu sendiri. Tentunya di dalam pembuatan karya tulis ini tentunya si penulis tidak dapat menonjolkan sebuah sikap emosional atau menonjolkan dari suatu permasalahan yang akan diangkat dalam karya tulis, karena di dalam karya tulis ini tidak bersifat subjektif. Tentunya di dalam karya tulis ini akan menggunakan data-data yang akurat atau terpercaya, yang dimana tentunya bersifat asli yang merupakan bukan jiplakan agar terhindar dari duplikasi. Oke, selanjutnya itu ada yang kedua, itu ada pola berpikir deduktif dan induktif. Jadi apa itu pola berpikir deduktif? Adalah suatu pola berpikir yang bertolak dengan teori yang secara umum, yang dimana nantinya akan menarik sebuah kesimpulan yang khusus. Nah, sedangkan kalau pola berpikir induktif itu kebalikannya, jadi dia tuh bertolak dari teori yang bersifat khusus dan nantinya akan dia menarik sebuah kesimpulan yang umum yang tentunya akan menghasilkan suatu teori. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada bersifat sistematis, yang dimana karya tulis ini harus disusun secara sistematis atau berurutan, yang dimana diawali oleh suatu pembahasan masalah dan diakhiri oleh suatu kesimpulan yang nantinya akan memudahkan pembaca untuk memahami isi dari karya tulis tersebut. Nah, dalam karya tulis ini kan pasti ada judul. Nah, dalam penyusunan judul ini sendiri juga terdapat syarat-syaratnya loh. Jadi, syarat-syarat dari penyusunan judul dari karya tulis itu yang pertama terdiri atas 12-20 kata. Yang kedua, itu ada tidak bersifat ambigu, dan yang terakhir itu ada menarik dan juga komunikatif, yang dimana nantinya apabila pembaca membaca judul tersebut akan tertarik untuk melihat penelitian dari hasil karya tulis itu lebih lanjut lagi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sistematika penulisan karya tulis 3 bab. Tapi untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan di bagian sistematika penulisan karya tulis yang 5 bab ya. Oke, secara umum dari sistematika penulisan karya tulis 3 bab itu terdiri dari bab 1, yaitu pendahuluan, yang dimana pada bagian 1.1 terdapat latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan penelitian, 1.4 manfaat penelitian, dan 1.5 metode penelitian. Selanjutnya pada bab 2 itu terdapat hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada 2.1 hasil penelitian dan 2.2 pembahasan hasil penelitian. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada pada bab 3 yang merupakan penutup, yang dimana pada bagian penutup ini terdapat 3.1 sebagai kesimpulan dan 3.2 sebagai saran. Oke, selanjutnya itu kita lanjut ke sistematika penulisan dari karya tulis 5 bab. Jadi yang pertama pada bab 1 yaitu merupakan pendahuluan, yaitu terdapat 1.1 yang merupakan latar belakang, yang dimana dalam latar belakang ini terdapat penjelasan tentang latar belakang dari masalah yang akan diangkat dalam satu karya tulis ini, yang dimana latar belakang masalah tersebut ditulis dari secara umum ke khusus, yang dimana selanjutnya akan jadi lebih rinci lagi masalah yang dijelaskan, sehingga upaya yang selama ini telah dilakukan belum optimal, namun akan dilanjutkan dengan penjelasan solusi. Oke, selanjutnya pada 1.2 itu dapat rumusan masalah, yang dimana pada rumusan masalah ini merupakan berisi tentang apa saja menjadi pokok-pokok bahasan masalah yang akan diangkat dalam karya tulis ini. Biasanya rumusan masalah ini diawali dengan kata apa dan kata bagaimana. Nah, biasanya rumusan masalah ini kan berupa pertanyaan. Nah, jumlah dari maksimal pertanyaannya itu ada 4 pertanyaan dan minimal ada 1 pertanyaan. Oke, selanjutnya itu ada 1.3 yaitu tujuan penelitian, yang dimana tujuan penelitian ini berisi tentang keinginan dari si penulis untuk menjawab dari rumusan masalah yang ada, sehingga nantinya di dalam tujuan penelitian ini nantinya akan menjawab seluruh rumusan masalah yang telah dituliskan tadi sebelumnya.
Selanjutnya itu ada 1.4 yaitu manfaat penelitian, yang dimana pada bagian manfaat penelitian ini nantinya akan berisi tentang dampak secara langsung dari penelitian yang akan dilakukan dan dapat berisi mengenai penelitian ke depannya, yang dimana manfaat ini biasanya ditujukan kepada manfaat bagi pemerintah, manfaat bagi masyarakat, dan juga manfaat bagi siswa. Oke, selanjutnya itu yang terakhir pada bab 1 yaitu ada 1.5 yaitu merupakan ruang lingkup, berisi tentang batasan masalah dan bahasan dalam karya tulis ilmiah. Oke, kita lanjut ke bagian bab 2 yaitu ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada 2.1 yang merupakan landasan teori, yang dimana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada video sebelumnya, itu ada penelitian ilmiah yang dimana melakukan studi pendahuluan. Nah, jadi di dalam landasan teori ini berisi tentang teori-teori yang relevan yang sudah dicari sebelumnya atau ditelusuri lebih lanjut melalui studi pustaka oleh si penulis ini, sehingga nantinya bisa memasukkan teori-teori yang menjadi landasan dalam pembuatan karya tulis ini. Oke, selanjutnya itu ada 2.2 yang merupakan kajian empiris, yang dimana kajian empiris merupakan bagian yang biasanya diisi dengan penelitian terdahulu yang sejenis, yang dimana apabila di dalam penelitian ini menggunakan dasar dari penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan, bisa dicantumkan di bagian bab 2.2 ini yang merupakan kajian empiris, yang nantinya biasanya dicantumkan judul dan variabel lainnya dan nama peneliti sebelumnya. Oke, selanjutnya itu ada 2.3 yang merupakan kerangka berpikir, yang dimana kerangka berpikir ini dapat dilihat contohnya pada modul ataupun kerangka berpikir yang ada di Google Classroom. Oke, selanjutnya itu ada bagian 2.4 yang berisi tentang hipotesis, yang dimana hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan sementara dari hasil atau masalah dalam suatu penelitian yang akan dilakukan dalam karya tulis itu. Oke, selanjutnya itu ada bab 3 yang merupakan metode penelitian. Jadi pada bagian 3.1 itu terdapat waktu dan tempat penelitian, yang dimana agar memudahkan peneliti maka waktu dan tempat penelitian dapat disusun dengan dalam bentuk timeline seperti gambar ini, seperti tabel-tabel. Jadi timeline dari tanggal berapa sampai tanggal berapa yang diwarnai hitam seperti pada tabel tersebut. Oke, lanjut ke bagian 3.2 yaitu ada jenis penelitian. Yang pertama itu ada kuantitatif, yang dimana jenis penelitian kuantitatif merupakan investigasi sistematis mengenai sebuah fenomena dengan mengumpulkan data yang diukur menggunakan statistik atau angka. Selanjutnya itu ada kualitatif, yang dimana memiliki sifat deskriptif, sedangkan tadi kuantitatif kan bersifat angka. Nah, kalau kualitatif ini bersifat deskriptif. Oke, selanjutnya yang terakhir itu selanjutnya itu ada deskriptif, terus selanjutnya itu ada asosiatif, dan yang terakhir itu ada etnografi. Oke, selanjutnya itu ada 3.3, itu merupakan jenis data atau sumber data. Yang pertama itu ada data primer, yang dimana diperoleh dari peneliti itu sendiri saat melakukan penelitian. Yang kedua itu ada data sekunder, merupakan penelitian yang diperoleh dari peneliti melalui literatur atau kajian pustaka. Yaitu ada data kualitatif yang bersifat non-angka atau deskriptif, yaitu ada data kuantitatif yang bersifat angka. Oke, selanjutnya itu ada 3.4, ada teknik pengumpulan data, di mana terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti tersebut, yaitu pertama ada eksperimen, yaitu suatu tindakan yang dilakukan dengan menguji coba sesuatu atau memperbandingkan sesuatu. Oke, selanjutnya itu ada kuesioner, itu teknik yang dilakukan oleh peneliti, yang dimana nantinya akan menyebarkan sebuah angket yang dapat diisi oleh si subjek atau sampel dari penelitian tersebut. Selanjutnya itu ada observasi, yang dimana observasi ini akan dilakukan dengan cara terhadap suatu proses atau objek yang dimaksud, nantinya kemudian dapat memahami pengetahuan dan mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Selanjutnya itu ada studi pustaka, yang dimana kegiatan ini tuh untuk menghimpun sebuah informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya itu ada teknik wawancara, yang dimana dilakukan antara 2 orang atau lebih, yang dilakukan wawancara secara langsung untuk mendapatkan sebuah data. Yaitu ada dokumentasi. Terus selanjutnya itu yang terakhir itu ada triangulasi. Oke, selanjutnya itu ada 3.5, yaitu merupakan subjek dan objek penelitian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi subjek dan objek penelitian ini merupakan orang ataupun benda yang menjadi yang terlibat dalam suatu penelitian, yang dimana menjadi sumber data bagi penelitian dalam sebuah karya tulis. Kelas selanjutnya itu ada 3.6, yaitu merupakan variabel penelitian. Terdapat menjadi 3, yaitu ada variabel bebas, yang dimana merupakan variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya perubahan, sedangkan
yang kedua itu ada variabel terikat, adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, dan terakhir itu adalah variabel kontrol, yang dimana variabel yang dinetralisir yang nantinya akan menyebabkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat ini hubungannya menjadi tetap konstan. Oke, selanjutnya itu ada 3.7 merupakan rancangan penelitian, yang dimana rancangan penelitian ini adalah kerangka penelitian yang dimanfaatkan untuk mengumpulkan dan menganalisis ukuran variabel pada penelitian. Nah, nantinya itu akan dibuat dalam bentuk gambar diagram yang tentunya nanti juga akan menampilkan apa saja variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol dari penelitian yang dilakukan oleh si peneliti itu dalam karya tulis. Oke, selanjutnya itu ada 3.8, itu alat dan bahan penelitian. Nah, biasanya pada bagian ini digunakan dalam penelitian yang bersifat IPA ataupun IPT, yang dimana tentunya akan mencantumkan alat dan bahan apa saja yang diperlukan dalam penelitian yang dilakukan di dalam karya tulis ini. Selanjutnya itu ada bagian 3.9, yaitu prosedur penelitian, yang dimana di dalam prosedur penelitian ini berisi tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan penelitian tersebut, sehingga nantinya dapat menjelaskan gimana sih tahapan awal hingga akhir dalam melakukan penelitian tersebut. Oke, selanjutnya itu ada 3.10, yaitu teknik analisis data. Yang pertama itu ada deskriptif kualitatif, yang kedua itu ada deskriptif kuantitatif, yang ketiga itu ada analisis komparatif, yang keempat ada analisis korelatif, dan yang terakhir itu ada deskriptif komparatif. Oke, selanjutnya itu ada 3.11, teknik penarikan kesimpulan. Yang pertama itu ada deduktif, yang dimana itu berawal dari umum ke khusus, sedangkan kalau induktif itu dari khusus ke umum. Oke, selanjutnya itu ada 3.12, yang dimana populasi dan teknik pengumpulan sampel, yang dimana terdapat yang pertama itu ada probability sampling atau random sampling, yang dimana ini merupakan teknik pengumpulan sampel secara acak, sehingga nantinya seluruh populasi mendapatkan kesempatan atau probabilitas yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Selanjutnya itu ada non probability sampling atau purposive sampling, yang dimana dari pengambilan sampel ini memiliki maksud dan tujuan khusus untuk mengambil populasi tersebut, sehingga tidak seluruh populasi mendapatkan kesempatan untuk menjadi sampel. Nah, di dalam teknik pengambilan sampel ini terdapat salah satu rumus yang dapat digunakan, yaitu ada contoh itu ada rumus Solvit. Oke, selanjutnya itu kita lanjut kepada bagian bab 4, yaitu ada hasil dan pembahasan, yaitu pada bagian 4.1 hasil penelitian, yang dimana terdapat 4.1.1 itu dapat deskriptif hasil penelitian, di mana hasil penelitian ini dapat dituliskan dalam bentuk tabel ataupun diagram yang merupakan data-data dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Atau 4.1.2 yaitu merupakan hasil pengujian hipotesis, yang dimana di dalam bagian subbab yang ini terdapat hipotesis yang didapatkan setelah melakukan penelitian tersebut. Biasanya terdapat H0 ataupun H1 yang menjadi di dalam hipotesis dalam penelitian tersebut. Oke, selanjutnya itu ada 4.2 yang merupakan pembahasan hasil penelitian, yang dimana di dalam bagian ini pembahasan tersebut disusun secara deskriptif, beda dengan hasil penelitian sebelumnya pada 4.1 yang menggunakan tabel ataupun diagram. Nah, setelah pada bagian bab 4, kita lanjut kepada bagian yang terakhir nih, bab 5, yaitu penutup, yang dimana pada bagian 5.1 terdapat kesimpulan, yang dimana kesimpulan ini merupakan kesimpulan akhir dari suatu penelitian yang nantinya dapat menjawab rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, yang dimana jumlah dari kesimpulan ini tentunya harus sama dengan jumlah rumusan masalah yang dibuat. Misal terdapat rumusan masalahnya ada 2, berarti kesimpulan yang dibuat harus ada 2 juga. Oke, selanjutnya ada bagian 5.2, yaitu saran, yang dimana pada bagian saran ini dapat menuliskan saran bagi pemerintah, saran bagi masyarakat, ataupun saran bagi siswa atau peneliti lain. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian presentasi. Nah, apa sih itu presentasi? Presentasi itu adalah kegiatan berbicara di depan khalayak ramai, yang dimana di dalam karya tulis ilmiah ini biasanya presentasi digunakan untuk menjelaskan isi dari karya tulis yang telah dibuat sebelumnya, yang dimana nanti dapat membuat khalayak ramai tersebut menjadi lebih paham dengan penelitian apa sih yang sebenarnya dibuat oleh peneliti tersebut. Nah, jadi di sini kakak akan tampilkan bagaimana sih sebenarnya presentasi yang baik dan presentasi yang buruk, bisa dibaca ya. Oke, karena sudah, kita lanjut ke materi poster ilmiah, yang dimana poster ilmiah ini biasanya digunakan sebagai referensi atau acuan bagi para pembaca yang sedang melihat dari hasil penelitian kita, yang dimana di dalam poster ilmiah ini terdapat beberapa syarat atau posisi dari penulisan setiap isi
dalam karya tulis yang telah dibuat. Biasanya di dalam poster ilmiah ini, seperti yang gambar yang sedang ada di layar ini, yang dimana pada bagian abstrak itu ditulis secara full, sedangkan pada bagian latar belakang dan lain sebagainya dapat lebih diringkas lagi, sehingga nantinya para pembaca menjadi lebih paham dengan ringkasan yang telah dibuat, sehingga isi dari poster ilmiah ini jadinya tidak banyak atau monoton, sehingga tidak berisi tulisan-tulisan saja, sehingga kalian di sini sebagai peneliti atau penulis bisa sekali nih mengubah bagian dari isi poster ilmiah ini berupa gambar-gambar yang deskriptif, tapi ya tentunya gambar-gambar yang bisa menguraikan apa sih yang ingin kalian jelaskan. Misalnya di latar belakang kalian memasukkan gambar dari masalah ini menuju masalah ini dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di bagian kesimpulan tuh bisa langsung dimasukin aja apa kesimpulan dari penelitian kalian dan lain sebagainya. Tentunya kalian bisa memasukkan data-data yang kalian dapatkan setelah melakukan penelitian yang kalian dapatkan. Oke, sekian nih penjelasan dari tentang sistematika penulisan karya tulis. Semoga bermanfaat ya materinya. Mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan yang telah kakak ucapkan sebelumnya. Terima kasih adik-adik semua. Dadah.